Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Oke teman-teman, vlog kita kali ini kita ada di ekskavasi BPCB Jawa Timur yang ada di situs Watu Umpak di Trowulan, Mojokerto teman-teman. Dan kali ini diketemukan yaitu kerangka manusia yang masih utuh, ya, yang terkubur di atas situs ini teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini letaknya karena ini dianggap angker sama penduduk setempat, ya mungkin inilah penyebabnya teman-teman. Dan ini dulunya tuh digunakan sebagai tempat sembahyangan begitu. Dan ini dari depannya teman-teman ya, bagus ya. Nah, dan ini nampak setelah diekskavasi ada seperti ini bentuknya ya, bagus sekali kan ya teman-teman. Dimungkinkan karena ini di wilayah sini banyak sekali yaitu tempat-tempat seperti ini, dan dulu itu digunakan sebagai tempat yang keramat begitu. Mungkin kadangkala itu digunakan sebagai makam begitu. Nah teman-teman, di ekskavasi pada hari yang ke-9 ya ditemukan kerangka yang masih utuh di sudut itu teman-teman ya. Dan ini nampak tembok samping atau bangunan samping. Ini kalau kita lihat dari depan nampak seperti ini. Jadi ada trap-trap naik begitu, dan di bawahnya tadi ada struktur yang sudah kelihatan sebelumnya. Ya begini ya. Dan memang di sini itu tempat sakral, atau orang menyebutnya tempatnya angker begitu. Dan merinding teman-teman, setelah diekskavasi ternyata di atas struktur bangunan ini ada seperti kuburan, galian kuburan begitu. Dan hasil dari penemuan itu ada kerjasama dengan masyarakat setempat sama tokoh, dan akhirnya dilakukan pemindahan, yaitu pada tempat yang ada di sebelah baratnya ini teman-teman. Ada disebut makam yang agak banyak temannya begitu. Oke teman-teman, ini penemuan yang sebelah samping. Jadi ditemukan struktur yang tinggi seperti benteng, dan ini tembok sampingnya teman-teman. Yang sebelah sana ada sistem kosetnya, yang sebelah sini nampak seperti ini teman-teman. Jadi tidak semuanya menempel dengan kerekatan begitu ya, seperti ini ya teman-teman. Inilah salah satu yang diduga sebagai juga pemukiman atau percandian, atau juga orang menyebutnya, orang sini itu makam teman-teman. Dan ini banyak versi yang menyebutkan seperti ini. Dan di depan kita ini tempatnya yang ditemukan kerangka itu. Menyelesaikan gambar pemetaan untuk ekskavasi 9 hari. Dari kegiatan total 9 hari ini kita menemukan struktur baik yang kosot maupun yang berspesi, lalu kemudian profil-profil baik yang di sebelah barat maupun ini yang terakhir mulai tadi kita temukan. Lalu kita juga temukan trap ya, ada selasar, kemudian ada 2 trap yang menjadi bagian dari profil, kemungkinan ini bagian depan yang mengarah ke sisi barat. Sementara itu temuan kembali kita juga mengingat bahwa temuan kita juga beragam, ada mulai genting, atap, ukel, dan temuan ketiga juga keram.
Pak, berarti ini sudah ditentukan agaknya ke barat ya? Insya Allah menghadap ke barat. Untuk sementara kita menduga ini menghadap ke barat. Jadi, tanpa menyampaikan ada korban lain. Pak, untuk sistem kosotnya sendiri berapa persen dan untuk sistem spesinya berapa persen, Pak? Untuk kosot hanya ada di bagian kanan. Untuk yang lainnya spesi karena ini berkaitan dengan bidang pembatas ruang ya. Umumnya macam pagar dan beberapa yang berkaitan dengan kompleks pemukiman ini kan sistemnya spesi begitu. Untuk beberapa penonjolan tertentu umumnya menggunakan sistem kosot. Nah, ini yang berlaku di sini sistem kosot, dan menariknya di sini tampaknya sistem kosot itu hanya ditampilkan pada bagian depannya saja, sementara untuk bagian belakang isian dalamnya itu menggunakan perkerasan tanah dan kemudian campuran dengan bata-bata pecah gitu. Itu sebagai isian. Pak, dalam 9 hari berarti ini 9 hari ini sudah berapa persen, Pak, untuk menapakkan situs ini sendiri, Pak? Kita mengingat bahwa area ini sudah mengalami kerusakan yang cukup cukup masif ya. Artinya kanan kirinya secara konteks ruangannya ada kemungkinan ini mengalami kerusakan, terutama sebelah barat, lalu sebelah selatan, begitu juga sebagian sebelah utara sama sebelah timur. Jadi kemungkinan kita masih melihat pada konteks gundukan tanah ini di sekitarnya dengan sisa-sisa struktur yang ada. Tapi kemungkinan ada beberapa struktur yang sebenarnya masuk kepada bagian dari ruang ini yang sudah rusak. Ini terbuktikan dengan adanya struktur sebelah selatan yang sebenarnya terus berlanjut ke selatan, tapi kita belum tahu apakah itu masih ada atau enggak. Tetapi itu memang kenyataannya struktur itu tidak lagi berbelok ke arah barat, tetapi dia masih berlanjut gitu. Itu yang jadi catatan kita. Sementara yang sebelah barat ini ada dinding atau pagar yang membentang ke timur barat yang sebenarnya dia kemungkinan juga mengarah ke barat, dan kita belum tahu di mana ujungnya. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar karena area-area yang sudah ada sekarang yang kita indikasi kemungkinan ada lanjutan struktur itu setelah mengalami kerusakan karena faktor pembuatan batu bata itu. Pak, ini mengenai tentang yang rame ya barusan ini, Pak, yang tentang kerangka manusia ini, Pak. Ini kelanjutannya seperti apa, Pak, untuk kerangka manusia yang kemarin yang ditemukan itu, Pak? Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa area ini kan sesuai dengan data yang kami punya adalah sebuah makam. Kita mengingat bahwa hampir kebanyakan situs-situs yang ada di Trowulan ini dahulunya dimanfaatkan ulang oleh masyarakat berikutnya yang mungkin saja tidak berkaitan dengan budaya pada masa lalu, itu menggunakan itu sebagai makam. Jadi dengan adanya temuan rangka kemarin, kita sudah koordinasi dengan desa, pihak desa juga sepakat untuk memindahkan rangka itu ke makam umum yang ada di desa. Jadi ada di sebelah barat sana ada sebuah makam, lalu juga ada punden di sana, ditaruh di sana, dimakamkan di sana, dipindahkan di sana. Ya, kita menghargai bagaimana budaya kita lah.